Halo book lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder channel Bicara Buku dan metode membaca efektif Smart Reading 4.0. Teman-teman sekalian, saya masih akan melanjutkan review buku saya di bulan Ramadan ini untuk menunaikan tantangan 30 buku dalam 30 hari di bulan Ramadan atau Ramadan Book Challenge. Meskipun saya telah melewatkan beberapa hari tanpa review, tapi saya tetap bersemangat dan optimis bahwa mudah-mudahan saya bisa menuntaskan misi ini sebagaimana saya dulu menuntaskan misi 100 buku di dalam 100 hari. Oke teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan review buku ini, saya meminta dukungan Anda dengan mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan juga membagikan kepada sebanyak mungkin teman-teman kita, karena ini adalah bentuk kolaborasi kita untuk membangun budaya literasi bangsa Indonesia. Teman-teman sekalian, kalau budaya literasi bangsa kita kuat, maka bangsa kita juga akan menjadi bangsa yang kuat. Teman-teman sekalian, buku kali ini, buku keempat di bulan Ramadan yang akan saya review adalah The Tipping Point, karya Malcolm Gladwell. Saya kira penulis ini, Prof. Malcolm Gladwell, bukan lagi orang baru. Beliau memiliki sangat banyak buku yang bestseller, dan salah satunya sudah pernah saya review juga, yaitu David versus Goliath. Dan seperti buku-buku beliau yang lain, buku ini juga sama dilengkapi dengan banyak sekali riset-riset sosial dan juga teori-teori psikologis yang kemudian memperkuat gagasan-gagasan beliau. Nah teman-teman sekalian, apa sih tipping point itu? Tipping point adalah sebuah situasi atau boleh menyebutnya saat-saat ajaib ketika satu gagasan, satu ide, satu produk atau perilaku menyebar sedemikian cepat dan meluas dalam waktu yang singkat, seperti pewabahan atau penularan penyakit seperti yang kita lihat dengan COVID ini. Nah, di dalam kehidupan kita sering melihat ini, tiba-tiba ada tren baru, tren berpakaian yang baru, atau tren model rambut yang baru, atau tiba-tiba orang membicarakan tentang pikiran atau gagasan orang lain yang menjadi begitu masif. Nah, teman-teman, inilah yang dimaksud oleh Malcolm Gladwell sebagai tipping point. Jadi ada titik di mana tiba-tiba pikiran, ide, atau produk ataupun perilaku itu tersebar begitu cepat dalam waktu yang singkat. Nah, pertama yang dijelaskan oleh Malcolm Gladwell dalam buku ini adalah hal yang kemudian menciptakan tipping point yang beliau sebut sebagai sifat epidemi yang membentuk tipping point. Jadi mungkin ada banyak hal yang menjadi tren, tetapi yang dia maksudkan dengan tipping point di sini adalah yang memenuhi atau yang didorong oleh ketiga aspek ini. Yang pertama adalah dia menular atau contagious, jadi penularannya begitu cepat. Yang kedua, diawali oleh sesuatu yang kecil atau dipicu oleh orang yang sedikit, little change, tetapi memiliki big effect. Efeknya begitu besar. Mungkin hanya dilakukan orang yang entah berantah di bagian mana. Kita masih ingat misalnya ya, salam dari Binjai gitu kan, hanya dilakukan oleh seseorang yang memvideokan dirinya, tetapi tiba-tiba menjadi viral dan orang kemudian menggunakan istilah ini secara meluas, salam dari Binjai gitu kan. Jadi little change tapi big effect, dan kemudian ada rapid change. Jadi dia tiba-tiba meledak begitu saja, muncul begitu saja, atau sebuah fenomena yang tiba-tiba menghilang begitu saja, misalnya kriminalitas. Dan inilah yang disebut sebagai fenomena tipping point, di mana orang tidak menyangka tiba-tiba terjadi sebuah penyebaran dan mempengaruhi orang secara luas dalam waktu yang singkat. Nah teman-teman sekalian, inti dari buku ini ditulis oleh Malcolm Gladwell adalah ada 3 kaidah yang memicu lahirnya tipping point ini atau munculnya tipping point, entah itu pada sebuah ide atau gagasan atau produk ataupun perilaku. Yang pertama, ada orang yang membawa pesan. Jadi selalu dipicu oleh orang tertentu. Jadi tidak semua orang kemudian bisa menciptakan fenomena tipping point. Jadi boleh jadi perilaku yang sama dilakukan oleh lebih dari satu orang, tapi mungkin yang bisa menyebabkan terjadi yang tipping point itu adalah orang dengan kualifikasi tertentu yang nanti dijelaskan dalam buku ini. Yang kedua adalah
ide atau produknya sendiri. Jadi tergantung juga kepada idenya atau produknya. Mungkin memiliki keunikan atau memiliki sesuatu yang istimewa, dan itulah yang akan melahirkan tipping point. Jadi sangat tergantung juga kepada ide atau produknya, terutama pada kemasannya, packaging, bagaimana ide itu sampai kepada publik. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian adalah lingkungannya. Jadi meskipun dibawa oleh orang-orang yang spesifik, kemudian produknya juga bagus, tetapi lingkungannya tidak pas, ini juga menjadi sangat menentukan, karena pada dasarnya situasi ataupun lingkungan sangat mempengaruhi apakah sesuatu itu bisa viral atau tidak. Misalnya seperti mode misalnya begitu ya, mode rambut. Kenapa setiap tahun ada tren-tren seperti itu? Karena boleh jadi satu mode tertentu seperti Elvis tidak relevan lagi dengan lingkungannya atau situasinya. Nah, di dalam buku ini Malcolm Gladwell menyebut pembawa pesan itu sebagai the law of the few, hukum yang sedikit, yaitu karakteristik orang tertentu yang di dalam riset beliau paling efektif untuk menciptakan tipping point. Yang kedua, dari sisi produk atau gagasannya adalah the stickiness factor atau faktor kelekatan. Jadi kalau produk atau gagasan itu tidak mudah melekat di dalam pikiran publik, maka dia sulit akan menjadi tipping point. Dan yang ketiga adalah the power of context atau kekuatan konteks, situasi, lingkungan, dan kondisi. Ini sangat menentukan juga sebuah fenomena tipping point. Jadi boleh jadi ada satu ide yang di masa yang lalu tidak begitu viral, orang tidak mengenalnya dengan baik, bahkan orang tidak terlalu tertarik gitu ya. Misalnya seperti sebuah buku yang pernah saya baca tentang biografi Ibnu Khaldun. Gagasan Ibnu Khaldun sendiri tentang buku mukaddimahnya itu, kitabnya tentang sejarah masyarakat manusia, itu pada zamannya sendiri bukanlah buku yang populer, tetapi begitu revolusi pengetahuan terjadi di Eropa, buku mukaddimah ini menjadi salah satu buku yang begitu fenomenal dan bahkan dikatakan membentuk fondasi sosiologi masyarakat barat pada saat itu. Jadi teman-teman sekalian, sesuatu yang viral membentuk menjadi tipping point sangat ditentukan juga oleh konteksnya. Nah, inilah 3 hal yang sebenarnya dijelaskan oleh Malcolm Gladwell dalam buku ini teman-teman sekalian, dan intinya itu. Jadi kalau kita ingin memiliki sebuah produk, gagasan, ide, perilaku, atau melihat fenomena tren, maka paling tidak 3 hal ini akan selalu ada di dalamnya. Yang pertama tentang the law of the few atau hukum tentang yang sedikit, bahwa karakter atau sifat orang-orang tertentu akan mempercepat penyebaran satu ide atau produk atau perilaku yang membedakannya dengan orang lain. Pada buku ini Malcolm Gladwell mengangkat sebuah cerita tentang Paul Revere, seorang pejuang dari Amerika Serikat yang waktu itu masih menjadi koloni Inggris yang ingin merdeka, di mana diceritakan bahwa pada tahun 1775 pasukan Inggris akan mendarat di Boston dan akan melakukan serangan besar-besaran kepada pejuang Amerika Serikat pada saat itu, dan informasi itu sampai ke telinga seorang pembawa pesan bernama Paul Revere. Dan sebenarnya pada saat itu mereka ada 2 orang gitu ya, selain Paul Revere ada juga William Dawes. Dan seperti yang ditampilkan di slide ini, mereka memutuskan untuk menyebarkan informasi tentang penyerangan ini supaya menjadi antisipasi bagi masyarakat yang dilalui rutenya, dengan menggunakan 2 rute yang berbeda. Jadi Paul Revere menyampaikan informasi ini kepada masyarakat Amerika waktu itu lewat jalur utara, sementara William Dawes itu menggunakan jalur selatan. Dan ternyata teman-teman sekalian, yang menarik dari apa yang diceritakan oleh Malcolm Gladwell adalah efek dari pemberitaan atau informasi yang disebarkan, yang dibawa oleh Paul Revere dibandingkan dengan William Dawes itu sangat berbeda sekali. Jadi yang justru mendapatkan informasi dari Paul Revere cenderung untuk reaktif dan menjadi viral. Mereka merespon
informasi itu, sementara yang dibawa oleh William Dewes ternyata berbeda, tidak. Nah, dari sinilah sebenarnya salah satu tesis dari Malcolm Gladwell bahwa meskipun membawa informasi yang berbeda dan sama-sama sampai kepada publik, tetapi jenis orangnya menentukan atau karakter orangnya menentukan apakah informasi itu bisa menjadi tipping point atau tidak. Karena efek dari informasi yang disebarkan ini ternyata berbeda pada dua kelompok masyarakat yang didatangi oleh dua pembawa pesan yang berbeda ini. Sehingga Malcolm Gladwell mengatakan bahwa dalam hukum dari yang sedikit ini, dalam sebuah epidemi selalu ada orang yang lebih berperan dalam proses pewabahan dibanding orang lain. Jadi tergantung kepada orangnya. Dan beliau menjelaskan bahwa ada 3 karakter orang yang sering sekali menjadi pembawa sesuatu yang menjadi tipping point, sesuatu yang mewabah. Yang pertama adalah para mavens, yaitu orang-orang yang terpandang di masyarakat, mendapatkan public trust karena pengetahuannya atau karena karakternya. Yang kedua adalah para konektor, orang-orang yang memiliki koneksi atau jaringan perkenalan atau pertemanan yang sangat luas. Dan yang ketiga adalah para salesman, yaitu orang-orang yang mudah untuk mempengaruhi orang lain. Kalau informasi tentang produk, gagasan, ataupun mereka melakukan sebuah perilaku tertentu dibawa oleh orang-orang dengan tipe seperti ini, maka kemungkinan untuk terjadinya fenomena tipping point itu bisa saja terjadi. Nah, teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan the mavens itu adalah orang-orang yang terkoneksi dengan banyak orang melalui sharing pengetahuan. Jadi orang mau mendengarkannya karena memang dia relevan dengan itu, dia memiliki pengetahuan tentang itu, dan karena itu apapun yang dikatakan atau mungkin apa yang dia kenakan, misalnya orang yang terpandang di masyarakat, public figure, ketika mengenakan sesuatu, maka orang cenderung ingin juga meniru orang tersebut. Mereka lah para the mavens. Istilahnya adalah the data banks. Jadi misalnya para pakar ketika menyampaikan pendapat tentang satu produk atau terhadap satu ide, ini akan menjadi suatu memberikan daya pengaruh yang kuat karena mereka memang relevan, dipercaya oleh publik untuk memberikan judgement atau penilaian tentang ide atau produk itu. Nah, kelompok yang kedua yaitu connectors, pada dasarnya adalah the social glue, jadi orang yang suka bergaul. Dan ini bisa kita lihat misalnya dari daftar phonebook kita atau daftar pertemanan kita. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki banyak sekali kawan, dan saya kira di kehidupan sehari-hari kita ada orang seperti ini. Ada orang yang setiap kali Anda menanyakan nomor tertentu, dengan cepat mereka yang akan berikan informasinya, karena mereka begitu luas jaringannya. Dan orang-orang seperti ini juga biasanya ketika Anda meminta bantuan untuk mengurus sesuatu misalnya, maka mereka umumnya memiliki koneksi yang begitu luas yang Anda butuhkan. Nah, teman-teman sekalian, mereka inilah para the connectors, terkoneksi dengan banyak orang melalui jejaring pertemanan. Jadi kalau orang seperti ini yang membawa pesan, membawa ide, atau mungkin membawa sebuah perilaku tertentu atau produk tertentu, maka peluang untuk terjadinya tipping point akan sangat besar. Dan inilah salah satu karakteristik dari Paul Revere tadi. Beliau adalah pembawa pesan yang memiliki koneksi yang sangat luas pada daerah yang beliau jangkau untuk memberikan informasi tentang serangan pasukan Inggris. Dan yang ketiga yaitu para salesman adalah para persuaders, the persuaders, yaitu terkoneksi dengan banyak orang melalui pendekatan dan persuasi. Orang-orang seperti ini mudah kita dapatkan di warung kopi. Jadi mereka adalah orang yang sangat mudah meyakinkan orang, sehingga orang seperti ini ketika membawa gagasan atau memperkenalkan sebuah produk, orang sulit untuk tidak percaya dan tidak mengikuti mereka karena mereka memiliki kemampuan salesman, kemampuan persuasi. Nah, teman-teman sekalian, ini poin pertama dari sebuah tipping point. Jadi baik itu ide, baik itu produk, gaya hidup, kalau orang yang membawanya adalah memiliki salah satu dari karakter ini, apakah mereka adalah para mavens atau para connectors atau para salesman, maka kemungkinan untuk terjadinya tipping point itu akan sangat besar. Nah,
Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah dari sisi idenya sendiri atau produknya sendiri, yaitu harus memiliki the stickiness factor, yaitu faktor kelekatan. Di dalam buku ini salah satu yang diceritakan berhasil menjadi tipping point dalam konteks the stickiness factor ini adalah film Sesame Street. Saya kadang-kadang waktu membaca buku ini saya berpikir, saya mencoba untuk menyambungkan apa yang disampaikan oleh Malcolm Gladwell, karena masalahnya begini. Berbeda memang gitu ya, menurut saya kita menyaksikan film Sesame Street ini sebagai film asing yang diterjemahkan atau didubbing menjadi bahasa Indonesia dengan yang diterima oleh mereka yang native language-nya itu memang bahasa Inggris. Dan saya kira di luar, di Amerika dan Eropa, sepertinya ini menjadi film yang sangat populer, dan dalam risetnya dikatakan ini adalah salah satu tayangan televisi yang belum ada saingannya dalam sisi pendidikan. Dan saya tidak tahu apakah ada riset lain yang kemudian menunjukkan satu acara yang lebih baik dari ini. Tapi pada zamannya inilah tayangan televisi untuk mendidik yang paling populer dan dianggap melahirkan sebuah situasi tipping point. Nah, teman-teman sekalian, dari sisi the stickiness factor yang menjadi alat ukur kita sebuah produk atau gagasan atau perilaku itu memiliki kekuatan stickiness, kelekatan, itu diukur dari seberapa mudah ide atau produk itu untuk diingat. Jadi kalau ada ide, perilaku, tren, kalau dia mudah diingat, maka dia memenuhi syarat untuk terjadinya tipping point. Dan film Sesame Street ini dianggap sebagai salah satu tayangan yang memenuhi ini. Dan memang peluncurannya sendiri atau lahirnya sendiri Sesame Street ini disupport oleh para orang-orang yang kreatif dan juga berlandaskan riset-riset psikologis, terutama dalam pendidikan kognitif psikologi yang sudah berkembang pada saat itu, sehingga ini merupakan salah satu produk sains sebenarnya. Nah, mengapa Sesame Street ini begitu populer dan kemudian menjadi tipping point? Pertama, dari segi media, menggunakan media TV yang waktu itu adalah media yang paling luas jangkauannya. Waktu itu mungkin belum ada sosial media ya, sehingga televisi lah yang menjadi sarana penyebaran, sarana pewabahan sebuah informasi atau ide atau gagasan seperti Sesame Street ini untuk tersebar begitu cepat. Kemudian meniru teknik-teknik iklan TV untuk pembelajaran. Jadi semua yang membuat orang tetap fokus kepada iklan yang merupakan hasil riset dari para peneliti itu juga digunakan di dalam film ini, sehingga anak-anak itu tidak kehilangan fokus. Ya, anak-anak paling mudah ketika nonton misalnya kemudian terdistraksi, dan apa hal yang membuat anak-anak mudah terdistraksi itu yang kemudian menjadi satu treatment di dalam film ini. Kemudian juga menggunakan animasi hidup, dan yang tak kalah penting adalah diulang-ulang. Sesame Street ini tidak panjang, tetapi secara durasi tidak panjang, tetapi penayangannya itu berulang-ulang, sehingga konten pembelajaran yang ada di dalamnya itu begitu lengket atau begitu lekat, memiliki faktor stickiness yang membuat anak-anak mudah belajar. Dan salah satu daya tariknya juga adalah mengundang selebriti untuk bernyanyi dan berdansa dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah sebuah produk acara televisi yang betul-betul menjadikan riset-riset ilmiah sebagai salah satu kekuatan untuk menciptakan daya tarik, terutama pada aspek the stickiness factor ini. Sehingga Malcolm Gladwell mengatakan bahwa dalam situasi tipping point ada sejumlah cara tertentu untuk membuat sebuah kesan mudah menular dan terus diingat. Jadi teman-teman sekalian, apapun brand-brand produk misalnya yang sekarang Anda lebih senang gunakan dan mungkin itu menjadi sesuatu yang banyak digunakan oleh publik, umumnya karena dia memiliki stickiness factor ini, jadi kelekatan, mudah diingat. Karena itu beberapa produk sebenarnya sampai sekarang masih menjadi sesuatu yang melekat pada pikiran kita. Bukan soal produknya, tetapi justru mereknya yang melekat, padahal yang kita maksud adalah produk tertentu. Misalnya untuk produk deterjen, kita lebih melekat nama produk tertentu, sehingga kalau kita di kampung-kampung malah orang justru ketika ingin membeli deterjen, apapun mereknya, tetapi nama yang digunakan adalah nama brand tertentu yang telah melekat. Begitu juga dengan air mineral misalnya gitu. Jadi inilah yang dimaksud teman-teman sekalian dengan the stickiness factor. Dan yang ketiga yang dijelaskan oleh Malcolm Gladwell adalah the power of context gitu. Jadi
meskipun idenya bagus, produknya bagus, atau perilaku itu terlihat keren, dibawa oleh orang-orang yang juga spesial, para mavens, konektor, ataupun salesman, tetapi faktor konteks atau situasi dan kondisi waktu sangat menentukan. Dan yang diangkat oleh Malcolm Gladwell dalam buku ini adalah kisah tentang kota New York pada tahun 1980. Ini adalah kota yang sangat suram, ada begitu tinggi angka kriminalitas, ada 2000 pembunuhan rata-rata dalam satu tahun di tahun 1980-an, 600.000 tindak kekerasan, dan pada 1984 hampir setiap hari terjadi penembakan. Ini adalah situasi yang begitu suram sebenarnya, dan kemudian sampai pada satu titik di mana ada orang yang kemudian sudah tidak tahan dengan situasi ini, di mana orang mudah mendapatkan pemerasan oleh para berandalan, sampai kemudian seorang pemuda di sebuah kereta bawah tanah membawa senjata api, dan ketika didatangi oleh 4 orang pemuda yang akan memerasnya, dia memutuskan untuk menembak mereka. Nah, kisah ini sendiri teman-teman sekalian menjadi sebuah perdebatan publik pada saat itu antara yang pro dan yang kontra. Tetapi yang ingin digambarkan oleh Malcolm Gladwell dalam buku ini adalah ada situasi yang begitu suram, dan tiba-tiba harus ada orang yang kemudian tampil memberikan solusi. Dan dalam waktu 10 tahun kurang lebih teman-teman sekalian, tiba-tiba semua kejahatan-kejahatan, perilaku-perilaku itu menghilang begitu saja. Dari New York tahun 1980 yang begitu darkness, begitu gelap dan banyak angka kriminalitasnya, begitu memasuki tahun-tahun 90-an kemudian tiba-tiba menghilang, dan orang bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Dan salah satu penjelasan yang diberikan oleh Malcolm Gladwell dalam buku ini adalah terjadinya sebuah fenomena yang disebut broken windows theory, bahwa lingkungan sangat mempengaruhi apa yang dilakukan oleh orang gitu ya. Misalnya menyebarnya dalam buku ini juga dijelaskan menyebarnya penyakit sifilis misalnya, itu sangat ditentukan juga oleh lingkungannya. Pada lingkungan yang begitu kumuh, penyakit ini lebih mudah menular dan berbeda dengan lingkungan yang bersih. Begitu juga dengan kriminalitas kota New York tadi. Beliau menjelaskan bahwa ini boleh jadi dimulai dari suatu hal yang kecil, yaitu vandalisme, di mana pada waktu itu mencoret-coret bangunan dan kereta menjadi hal yang biasa. Ini kemudian melahirkan kerusakan kota, di mana kota begitu kumuh, dan ini mempengaruhi pikiran dan perilaku penduduk kota yang ada di New York waktu itu. Karena itu tampillah seorang yang meyakini teori ini, bahwa untuk menyelesaikannya kita perlu memulai menyelesaikan hal yang kecil yang menjadi pemicunya. Yang ketika beliau sampaikan gagasan itu, David Gunn ini kemudian menyampaikan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan ini semua adalah dengan menghapus semua grafiti-grafiti yang telah digambar oleh anak-anak berandalan gitu kan. Tetapi beliau tidak mendapatkan dukungan oleh para ahli pada saat itu, karena mengatakan bukan itu inti persoalannya. Tetapi beliau meyakini teori broken window tadi, dan karena itu beliau pun melakukan tindakan tegas terhadap pencoretan. Beliau membersihkan semua grafiti dan kemudian mengawasi supaya tidak ada lagi pencoretan-pencoretan. Dan ternyata benar saja teman-teman sekalian, faktor itu begitu berpengaruh terhadap kota New York, terutama kejahatan yang sering terjadi di subway, di kereta bawah tanah. Dan sejak kereta-kereta mulai bersih, tidak ada lagi coretan-coretan, secara berangsur-angsur kemudian orang tanpa sadar tiba-tiba kejahatan itu mulai menghilang secara signifikan gitu. Jadi ternyata lingkungan yang bersih membuat kriminalitas juga berkurang. Nah, ini menjadi satu hikmah teman-teman sekalian bagi Anda para pengambil kebijakan. Misalnya Anda mengelola kota, kalau di kota Anda seperti yang beberapa waktu yang lalu kita dengarkan gitu ya, di Jogja gitu ya, mulai muncul pembegal yang begitu sadis misalnya, maka mungkin salah satu yang perlu kita benahi adalah semua lingkungan-lingkungan kumuh kita ubah menjadi lingkungan bersih. Lorong-lorong kita kemudian kita buat menjadi terang, kita isi dengan taman-taman yang membuat pikiran dan jiwa orang kemudian berubah. Dan ini terbukti dengan menggunakan teori broken windows ini terbukti pada apa yang dilakukan oleh David L. Gunn ini di New York pada tahun 1980-an gitu. Nah, teman-teman sekalian,
The Power of Context oleh Malcolm Gladwell dikatakan dibanding kelihatannya, orang sesungguhnya jauh lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi pikiran dan perilaku kita bisa sangat dibentuk oleh lingkungan kita. Begitupun dengan tren yang kita ikuti, mode yang kita ikuti, atau gagasan-gagasan. Kita boleh jadi memiliki gagasan yang brilian, tapi mungkin belum bertemu dengan konteksnya. Misalnya kita berbicara tentang perubahan, tetapi konteksnya pada saat itu semua berjalan normal-normal saja, tidak ada krisis misalnya, maka mungkin pada saat itu ide-ide kita masih dianggap tidak relevan. Tapi boleh jadi ketika krisis terjadi, ada situasi yang rumit, yang membuat orang begitu gelisah, gagasan-gagasan kita yang berbicara tentang perubahan misalnya, boleh jadi itulah yang akan menjadi sesuatu yang mengalami tipping point. Nah, teman-teman sekalian, itulah 3 faktor yang dijelaskan oleh Malcolm Gladwell yang memicu terjadinya tipping point: the law of the few, the stickiness factor, dan the power of context. Teman-teman sekalian, buku ini menurut saya masih tetap menarik. Silahkan Anda baca, Anda dapatkan manfaat yang mungkin bisa membantu Anda untuk produk Anda atau gagasan Anda. Yang pasti menurut saya apa yang menjadi hasil-hasil riset di dalam buku ini yang disajikan oleh Malcolm Gladwell setidaknya akan sangat membantu kita memperkaya hasanah pemikiran kita. Oke teman-teman sekalian, tetap dukung saya untuk melanjutkan Ramadan Book Challenge ini sampai tuntas. Kalaupun kita tidak bisa menyelesaikan 30 buku, paling tidak dari 21 buku yang telah saya sampaikan di Instagram saya beberapa waktu yang lalu, bisa kita review semuanya. Teman-teman sekalian, tetap dukung channel ini dan jangan lupa untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, tapi jangan lupa juga untuk tetap membaca buku. Demikian dari saya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa buku ini, menurut saya buku ini diminati. Dan Kita mungkin buku ini memiliki pengetahuan sangat yang sama dicari. Kita mungkin memiliki Kita mungkin berada pengetahuan dalam yang sama lingkungan dengan yang orang sama lain.